artis. Dalam kasus ini, selain mengamankan 2 orang artis sebagai korbannya, polisi juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai penyedia jasa PSK online. Berawal dari pengembangan kasus mucikari RA yang juga tersangkut kasus prostitusi online beberapa waktu lalu, petugas mengamankan 2 orang artis yakni NM dan PR sebagai korban, sementara 2 orang lainnya yang berinisial O dan F diamankan petugas sebagai tersangka. Keempatnya diamankan di Hotel Bintang 5 di kawasan sekitar Bundaran HI. O dan F merupakan penyedia jasa bagi para penikmat jasa prostitusi online yang di dalamnya terdapat sejumlah artis ternama. Untuk tarif yang ditawarkan pelaku, yaitu berkisar antara 50 juta sampai dengan 120 juta untuk per 3 jamnya. Kini NM dan PR masih berada di ruang pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri. Dengan manajer atau artis ya lewat TU, dan itu mereka tidak langsung, mereka betul-betul kebetulan korbannya adalah artis dan juga model dan juga catwalk, dia model pakaian begitu atas nama NM dan satu lagi PR. Dari hasil pengembangan yang paling murah di kelompoknya O ini, 1 kali short time gitu sekitar 3 jam itu paling murah 50 juta, kemudian yang paling mahal 120 juta. Itu termasuk artis senior juga ada dalam rekaman kita, sedang kita kembangkan untuk menuju ke sana. Ini sebenarnya pengembangan dari yang disidik oleh Polres Jakarta Selatan, karena ternyata RB itu ngambilnya dari O ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Salah seorang saksi kasus. Kembali dengan informasi dari Bareskrim Mabes Polri yang menangkap 2 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Ya, 2 orang tersangka berinisial F yang berprofesi sebagai manajer artis dan juga O yang berprofesi sebagai manajer tempat hiburan malam. Dan selain mengamankan 2 tersangka, Bareskrim juga turut mengamankan 2 orang artis dan juga model majalah dewasa berinisial NM dan PR yang juga merupakan finalis Putri Indonesia. Keduanya ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena terjadi eksploitasi seksual. Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Pol Umar Esfana menyatakan saat ini 2 orang tersangka dan 2 orang korban masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pencarian isi data telepon genggam milik tersangka untuk mendapatkan data. Penangkapan dilakukan pada pukul 21.30 Kamis malam. Kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Pasal 2 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sedangkan kedua korban yakni NM dan PR akan diserahkan ke Dinas Sosial. Jadi kami malam ini setelah proses panjang kurang lebih 3-4 hari, malam ini kami menangkap 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang. Diduga melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tersangkanya atas nama O dan atas nama F. TKP-nya ada di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat, antara Tamrin Sudirman. Kemudian sebagai korban adalah 2 orang artis yang juga foto model, yang juga model, berinisial MS dan PR. NM dan PR, dua-duanya artis, dua-duanya juga berprofesi sebagai foto model, dua-duanya berprofesi juga sebagai model. Hasil mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan artis dan model berinisial NM dan PR yang tengah melakukan transaksi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat malam kemarin. Kedua artis dan 2 orang mucikari sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Livia Ramadanti langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Livia, apakah sudah ada hasil pemeriksaan sejauh ini? Ya, Sumi, saat ini saya tengah berada di Bareskrim Polri, namun belum ada tanda-tanda akan keluarnya dari 2 orang korban dan juga 2 orang tersangka dari kasus prostitusi yang dilakukan oleh artis dan juga manajer artis ini. Sampai saat ini pemeriksaan telah berjalan selama 10 jam dan menurut informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 10 pagi nanti
Kedua orang korban akan dijemput oleh Dinas Sosial dari Jakarta Timur. Sementara itu dapat kami berikan informasi juga bahwa akan ada rilis yang dilakukan oleh Barreskrim pada pukul 10 pagi nanti. Sedangkan untuk kasus ini sendiri, kedua orang artis masih ditetapkan sebagai korban menurut keterangan dari TPPO, yaitu persetujuan korban atau tindak pidana ini tidak menghilangkan pidana dari pasal 31. Untuk sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Livia Ramadanti untuk informasinya langsung dari Mabespori, Jakarta. Tentunya yang menggiurkan artinya apa? Ditawarin dengan pekerjaan yang mudah, kemudian mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Tentunya ini menarik mungkin bagi dia, dan salah satunya mungkin yang mereka hubungi juga sudah ada yang pernah praktik yang serupa gitu. Oke, dan hari ini kita tidak sendiri, tidak berdua saja nih Pak, maksud saya kita bersama dengan beberapa orang korban di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan salah satunya yang berusia 14 tahun, karena kita ingin menggali sebenarnya apa keinginan dari korban tersebut untuk mendapatkan uang lebihkah, sebenarnya seberapa perlukah ia mendapatkan uang lebih? Yang mana nih Pak? Jadi ini adik-adik kita korban ya, ini adik-adik kita korban, kasihan sama mereka gitu ya. Salah satunya ini adik kita yang berumur 14 tahun, kebetulan juga dia sudah mengambil. Jadi ini tentunya kita juga prihatin dengan kondisi seperti ini. Kami juga lagi menggali apa sebenarnya yang mereka menjadi tertarik untuk menjadi ikut dalam kelompok itu, sehingga mereka diperdaya kalau menurut pendapat kami untuk mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang tidak benar gitu. Oke. Mohon izin Pak, saya untuk mewawancari satu orang korban di sini mungkin yang berusia 14 tahun. Adik, sebenarnya apa alasan adik? Apakah memang ada kebutuhan ekonomi di sana untuk mendapatkan uang lebih atau seperti apa, Dek? Kebutuhan ekonomi aja. Kebutuhan ekonomi aja. Kebutuhan ekonomi seperti apa? Apakah memang kebutuhan untuk sekolah ataukah untuk kebutuhan hidup keluarga atau seperti apa, Dek? Kebutuhan sekolah sama keluarga. Memang adik menjadi tulang punggung di keluarga? Enggak juga sih, cuman bantuin doang, bantuin mama lah. Untuk penghasilan sendiri yang didapatkan dari prostitusi ini atau bisa dikatakan penipuan ini memang cukup banyak apa seperti apa? Biasa aja. Mungkin per bulannya bisa mendapatkan uang ekstra berapa, Dek? Tergantung. Rata-rata? Belum pernah sih, aku baru. Ya, terima kasih banyak. Bapak mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat sebenarnya benarkah sebanyak itu uang yang didapatkan oleh para korban ini, atau sebenarnya nilainya tidak seberapa bila dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau menurut data hasil penyidikan kita yang kita sudah kumpulkan, mereka ini ada bervariasi ya. Kalau mereka di booking di dalam, mereka mendapatkan kurang lebih 800.
pembayaran transaksi itu dia hanya dapatkan kurang lebih 600, artinya dia hanya dapat 20%. Dari 800 dia dapat 200, yang sisanya adalah germonya lah istilahnya itu. Disitulah yang saya pikir dia tidak sebanding dengan pengorbanan dia, dalam arti pengorbanan dia secara moral dan sebagainya, dia mengorbankan itu, tapi dia nilainya cukup rendah. Walaupun itu seandainya nilainya tinggi pun, saya pikir ini tidak sebanding dan tidak tepat, karena ini pelanggaran kan. Secara asusila juga nggak dibenarkan, dalam undang-undang pun tidak dibenarkan. Tentunya hal ini yang memprihatinkan ya, kondisi yang seperti inilah, mungkin karena tuntutan ekonomi, gaya hidup dan sebagainya, sehingga mereka mencari jalan pintas. Dan kebetulan ada beberapa, awalnya dia mengenal lewat Twitter oleh beberapa orang sponsor, kemudian oleh sponsor ditawarin untuk menjadi satu kelompok yang nantinya itu direkrut dalam satu website semprot.com itu gitu. Terkait dengan tersangka, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir Pak. Tersangka ini merupakan atau melakukan tindak penipuan lewat media internet. Apakah akan dikenakan ITE juga, atau justru akan lebih banyak dikenakan kasus atau pidananya Pak? Ya, ini memang kebetulan menggunakan teknologi IT ya. Namun demikian kita dalami karena korbannya ini lebih spesifik pada korban anak-anak di bawah umur. Artinya kan ada undang-undang sendiri yang mengatur tentang itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini, di dalam pasal 76E, kemudian pasal 88 itu juga melarang tentang adanya eksploitasi anak-anak untuk kepentingan ekonomi dan sebagainya. Kita lebih fokus ke sana. Kemudian yang kedua, kita juga kenakan masalah prostitusi di dalam KUHP. Ini yang akan kita kembangkan. Kalau memang IT, kebetulan sarana yang dia gunakan untuk mengakses seseorang bisa mendapatkan layanan atau prostitusi tersebut gitu. Pak Heru, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, kita harus mengapresiasi apa yang Polda Metro Jaya telah berhasil ungkap. Semoga saja nantinya akan ada prostitusi berkedok online lain yang dapat berhasil dibuka atau diungkap oleh Polda Metro Jaya, baik itu kepolisian. Untuk sementara itu, saya kembalikan ke Anda Bayu dan juga Paramita di studio. Baik, terima kasih. Karena untuk mendapatkan uang lebih atau seperti apa, Dek? Kebutuhan ekonomi aja. Kebutuhan ekonomi aja. Kebutuhan ekonomi seperti apa? Apakah memang kebutuhan untuk sekolah ataukah untuk kebutuhan hidup keluarga atau seperti apa, Dek? Kebutuhan sekolah sama keluarga. Memang Ade menjadi tulang punggung di keluarga? Enggak juga sih, cuman bantuin doang, bantuin mama lah. Untuk penghasilan sendiri yang didapatkan dari prostitusi ini atau bisa dikatakan penipuan ini memang cukup banyak apa seperti apa? Biasa aja. Mungkin per bulannya bisa mendapatkan uang ekstra berapa, Dek? Tergantung. Rata-rata? Belum pernah sih, aku baru. Ya, terima kasih banyak. Bapak mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat sebenarnya benarkah sebanyak itu uang yang didapatkan oleh para korban ini, atau sebenarnya nilainya tidak seberapa bila dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau menurut data hasil penyelidikan kita yang kita sudah kumpulkan, mereka ini ada bervariasi ya. Kalau mereka di booking di dalam, mereka mendapatkan kurang lebih 800. Pembayaran transaksi itu dia hanya dapatkan kurang lebih 600, artinya dia hanya dapat 20%. Dari 800 dia dapat 200, yang sisanya adalah germonya lah istilahnya itu. Disitulah yang saya pikir dia tidak sebanding dengan pengorbanan dia, dalam arti pengorbanan dia secara moral dan sebagainya, dia mengorbankan itu, tapi dia nilainya cukup rendah. Walaupun itu seandainya nilainya tinggi pun, saya pikir ini tidak sebanding dan tidak tepat, karena ini pelanggaran kan. Secara asusila juga nggak dibenarkan, dalam undang-undang pun tidak dibenarkan. Tentunya hal ini yang memprihatinkan ya, kondisi yang seperti inilah, mungkin karena tuntutan ekonomi, gaya hidup dan sebagainya, sehingga mereka berprofesi sebagai manajer artis dan juga O yang berprofesi sebagai manajer tempat hiburan malam. Dan selain mengamankan 2 tersangka, Barreskrim juga turut mengamankan 2 orang artis dan juga model majalah dewasa berinisial NM dan PR yang juga merupakan finalis Putri Indonesia. Keduanya ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena terjadi eksploitasi seksual.
Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Kombes Pol Umar Esfana menyatakan saat ini 2 orang tersangka dan 2 orang korban masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pencarian isi data telepon genggam milik tersangka untuk mendapatkan data. Penangkapan dilakukan pada pukul 21.30 Kamis malam. Kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Pasal 2 tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sedangkan kedua korban yakni NM dan PR akan diserahkan ke Dinas Sosial. Jadi kami malam ini setelah proses panjang kurang lebih 3-4 hari, malam ini kami menangkap 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang. Diduga melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tersangkanya atas nama O dan atas nama F. TKP-nya ada di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat, antara Tamrin Sudirman. Kemudian sebagai korban adalah 2 orang artis yang juga foto model, yang juga model, berinisial MS dan PR. NM dan PR. Dua-duanya artis, dua-duanya juga berprofesi sebagai foto model, dua-duanya berprofesi juga sebagai model. Hasil mengungkap kasus prostitusi yang melibatkan artis dan model berinisial NM dan PR yang tengah melakukan transaksi di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat malam kemarin. Kedua artis dan 2 orang mucikari dalam kasus ini, selain mengamankan 2 orang artis sebagai korbannya, polisi juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai penyedia jasa PSK online. Berawal dari pengembangan kasus mucikari RA yang juga tersangkut kasus prostitusi online beberapa waktu lalu, petugas mengamankan 2 orang artis yakni NM dan PR sebagai korban, sementara 2 orang lainnya yang berinisial O dan F diamankan petugas sebagai tersangka. Keempatnya diamankan di Hotel Bintang 5 di kawasan sekitar Bundaran HI. O dan F merupakan penyedia jasa bagi para penikmat jasa prostitusi online yang di dalamnya terdapat sejumlah artis ternama. Untuk tarif yang ditawarkan pelaku, yaitu berkisar antara 50 juta sampai dengan 120 juta untuk per 3 jamnya. Kini NM dan PR masih berada di ruang pemeriksaan Barreskrim Mabes Polri. Dengan manajer atau artis ya lewatnya UI, dan itu mereka tidak langsung, mereka betul-betul kebetulan korbannya adalah artis dan juga model dan juga catwalk, dia model pakaian begitu atas nama NM dan satu lagi PR. Dari hasil pengembangan yang paling murah di kelompoknya O ini, 1 kali short time gitu sekitar 3 jam itu paling murah 50 juta, kemudian yang paling mahal 120 juta. Itu termasuk artis senior juga ada dalam rekaman kita, sedang kita kembangkan untuk menuju ke sana. Ini sebenarnya pengembangan dari yang disidik oleh Polres Jakarta Selatan, karena ternyata RB itu ngambilnya dari O ini. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Salah seorang saksi kasus. Kembali dengan informasi dari Barreskrim Mabes Polri yang menangkap 2 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Ya, 2 orang tersangka berinisial F yang sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Livia Ramadanti langsung dari Barreskrim Mabes Polri. Livia, apakah sudah ada hasil pemeriksaan sejauh ini? Ya, Sumi, saat ini saya tengah berada di Barreskrim Polri, namun belum ada tanda-tanda akan keluarnya dari 2 orang korban dan juga 2 orang tersangka dari kasus prostitusi yang dilakukan oleh artis dan juga manajer artis ini. Sampai saat ini pemeriksaan telah berjalan selama 10 jam dan menurut informasi yang kami dapatkan sekitar pukul 10 pagi nanti, kedua orang korban akan dijemput oleh Dinas Sosial dari Jakarta Timur. Sementara itu dapat kami berikan informasi juga bahwa akan ada rilis yang dilakukan oleh Barreskrim pada pukul 10 pagi nanti. Sedangkan untuk kasus ini sendiri, kedua orang
artis masih ditetapkan sebagai korban menurut keterangan dari TPPO, yaitu persetujuan korban atau tindak pidana ini tidak menghilangkan pidana dari pasal 31. Untuk sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Livia Ramadanti untuk informasinya langsung dari Mabespori, Jakarta. Tentunya yang menggiurkan artinya apa? Ditawarin dengan pekerjaan yang mudah, kemudian mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Tentunya ini menarik mungkin bagi dia, dan salah satunya mungkin yang mereka hubungi juga sudah ada yang pernah praktik yang serupa gitu. Oke, dan hari ini kita tidak sendiri, tidak berdua saja nih Pak, maksud saya kita bersama dengan beberapa orang korban di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan salah satunya yang berusia 14 tahun, karena kita ingin menggali sebenarnya apa keinginan dari korban tersebut untuk mendapatkan uang lebihkah, sebenarnya seberapa perlukah ia mendapatkan uang lebih? Yang mana nih Pak? Jadi ini adik-adik kita korban ya, ini adik-adik kita korban, kasihan sama mereka gitu ya. Salah satunya nih adik kita yang berumur 14 tahun, kebetulan juga dia sudah mengambil. Jadi ini tentunya kita juga prihatin dengan kondisi seperti ini. Kami juga lagi menggali apa sebenarnya yang mereka menjadi tertarik untuk menjadi ikut dalam kelompok itu, sehingga mereka diperdaya kalau menurut pendapat kami untuk mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang tidak benar gitu. Mohon izin Pak, saya untuk mewawancari satu orang korban di sini mungkin yang berusia 14 tahun. Adik sebenarnya apa alasan adik? Apakah memang ada kebutuhan ekonomi di sana?